Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman terkait pembelajaran dan asesmen. Nah, ini hal penting bagi guru yang ataupun kepala sekolah, terutama pada sekolah penggerak ataupun yang melaksanakan IKM. Artinya apa? Sekarang sudah sebagian besar melaksanakan IKM, maka harus tahu tentang ini. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu belajar atau syarat untuk pembelajaran. Ini kita harus ketahui. Yang pertama, bersedia mengenal, menerima, dan mencintai peserta didik. Dalam hal ini, ketika kita tidak bisa dengan sungguh-sungguh, tidak dengan hati, belajar kok tidak dengan hati, kecil kemungkinan kita bisa berhasil dalam belajar. Kemudian dalam pembelajaran harus berpusat pada siswa. Sudah tidak zaman lagi kita pembelajaran harus berpusat pada guru. Ya. Kemudian yang ketiga, harus bersedia untuk terus belajar. Istilahnya belajar sepanjang hayat. Kalau kita seorang guru tidak mau belajar, kita akan ketinggalan. Sekarang sudah tidak zaman lagi kita berpangku tangan, itu tidak zaman lagi. Yang keempat, bersedia berkolaborasi dengan peserta didik dan orang tua. Kita itu punya keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna. Keberhasilan itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Maka perlunya ada kolaborasi dengan peserta didik maupun pada orang tua. Bapak Ibu sekalian, ada 5 prinsip pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kalau kita masih ngotot pembelajaran dengan model yang lama, mungkin akan ditinggalkan murid. Andai saja ada survei pilihan siapa yang akan memilih guru, bisa jadi ada guru yang tidak mendapatkan murid. Karena itu, ini harus menjadi perhatian penting bagi semua guru. Sebagai contoh, pada awal tahun pelajaran, pendidik berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Misalnya, ya, melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi, kelompok kecil, tanya jawab, ya, pengisian survei, ya, atau metode lainnya yang sesuai. Sehingga kita tahu siswa itu sudah bisa apa. Karena akan ditertawakan murid manakala kita mengajarkan pada siswa, ternyata siswa itu sudah tahu. Seperti itu. Kemudian yang berikut, contoh berikutnya. Seorang pendidik itu atau seorang guru itu harus memilih alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik atau pada tahap awal. Pendidikan dapat menggunakan atau mengadaptasi contoh tujuan perkembangan ataupun alur tujuan pembelajaran. Jadi kita harus melihat, maka disinilah pentingnya kolaborasi antara guru kalau di SD antara guru kelas 1 dengan kelas 2, guru kelas 3 dengan kelas 4 ataupun kelas 5 dengan kelas 6. Kalau di SMP antara guru kelas 1, guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu harus berkolaborasi untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk nanti ada yang diberikan berkali-kali tapi ada materi yang tidak diberikan. Padahal di dalam elemen itu sudah jelas kan sudah dipisah yang nanti untuk satu fase. Karena itu perlu kolaborasi untuk menentukan mana yang lebih cocok. Disinilah tempatnya bahwa waktu lebih luas, lebih ruang bagi guru maupun siswa untuk menentukan targetnya. Jadi tidak dipaksakan harus begitu, tidak. Pemerintah menyiapkan CP-nya saja, capaian pembelajaran saja. Itu pada akhir 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 pembelajaran atau akhir fase, yaitu di kelas 9 kalau di SMP. Bapak Ibu sekalian, untuk yang kedua, pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita nggak bisa diam apapun, termasuk siswa. Berilah kesempatan supaya dia mau belajar, belajar, dan belajar, termasuk gurunya. Jangan hanya berpangku tangan.
Sekarang media pembelajaran, sumber belajar sudah tersedia di mana-mana, terutama di internet. Kita nggak perlu bingung. Ya, contoh ya, eh, seorang guru mendorong siswa untuk melakukan refleksi, untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan itu yang seperti apa. Diberi kesempatan apa yang dia bisa dan apa yang dia perlu. Kalau dulu kan bisa situ sudah nggak bisa ya sudah. Yang penting kurikulum sudah disampaikan bisa ya silahkan, nggak bisa ya silahkan. Tidak seperti itu ya. Jadi seorang guru itu harus senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan siswa itu untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuannya. Termasuk ya, saya sendiri merasa bahwa kalau kita belajar ngikutin pertemuan itu sebentar sekilas sulit saya mendapatkannya. Maka harus belajar mandiri, belajar terus dan belajar, latihan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik ya secara holistik. Jadi tidak bisa apa ya sendiri-sendiri, keseluruhan bahwa pembelajaran itu harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakternya. Jadi ada anak yang pintar tapi nggak punya karakter itu nanti di masyarakat nggak akan pakai apa. Ini harus kita layani sebagai seorang pendidik. Contoh ya, seorang guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi ya untuk membantu siswa mengembangkan kompetensinya. Misalnya, belajar berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Sekarang sama-sama kita akan menghitung volume balok, ya. Tidak bisa dipaksakan anak harus belajar dengan gambar. Karena di situ mungkin ada bata, mungkin ada bentuk balok yang lain, sehingga berbeda cara belajarnya. Ini termasuk gaya belajar juga menjadi penting perhatian bagi kita. Ya. Guru harus merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberikan keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Kalau guru saja nggak bisa memberikan itu, nggak kebayang untuk saat ini. Ya, sekarang siswa sudah canggih ya. Yang keempat, Bapak Ibu, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kita perlu tahu, misal saja, sekolah ini di wilayah pantai, sementara Bapak Ibu memberikan contoh-contoh yang ada di kota, mungkin anak nggak ngerti apa maksudnya itu. Begitu juga kebalikannya. Seorang yang di kota mengadakan pembelajaran, guru memberikan pembelajarannya, menjelaskan terkait di pantai yang tidak ada di situ. Nah, itu harus ada kreativitas yang harusnya dilakukan oleh seorang guru. Ya. Jadi perlu benar-benar kita lihat eh, apa pada dasarnya adalah berpusat pada siswa. Awalnya juga dari siswa. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dibutuhkan siswa? Kalau nggak dibutuhkan, ya siswa nggak mau belajar. Ya kan? Kemudian yang terakhir yang kelima, bahwa pembelajaran itu berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Kalau kita berpikirnya hanya sebatas yang penting menyampaikan materi, kemudian setelah belajar siswa itu dilepas di masyarakat, nggak bisa apa-apa. Yang manusia, kita sebagai seorang guru. Ya, sebagai contoh ya. Seorang guru berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan berkelanjutan ya pada berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku yang menunjukkan kepribadian terhadap lingkungan dan masa depan siswa itu. Nah, sekarang ini kalau kita ya di lingkungan masyarakatnya di situ yang agamis, kita ngajarnya nggak sesuai dengan itu, masyarakat pun nggak akan menerima kita. Siswa apalagi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah prinsip asesmen. Karena ini pembelajaran kita di hari ini kebetulan adalah pembelajaran dan asesmen ya. Prinsip asesmen itu ada beberapa. Yang diantaranya asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk mendidik peserta didik, orang tua, agar dapat memadukan mereka dalam menentukan strategi pembelajaran lanjutan. Kita perlu setelah melakukan pembelajaran, kita harus melakukan asesmen. Ya, apakah itu asesmen awal ataupun asesmen
nanti di tengah gitu ya. Asesmen awal untuk memetakan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan siswa. Tapi kalau kita melakukan asesmen di tengah, kita untuk mengetahui apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya standar yang harus dipenuhi. Capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, seorang guru menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jadi kita karena udah tahu, jadi belum belajar kita sudah dapat data, kita mengetahui bahwa kemampuan siswa seperti ini. Kalau di matematika bagaimana tentang bilangan? Karena matematika adalah momok, kita harus tahu. Jangan paksakan langsung pembelajaran materi yang benar-benar langsung sulit. Upayakan pembelajaran dari mudah yang ke sulit, kemudian dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, seperti itu. Dan itu harus diatur mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu harus tertata rapih sesuai dengan alur tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, asesmen harus dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Ya, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif. Artinya, kita bisa saja untuk mengatur siswa dengan cara lisan, mungkin tes tertulis, atau mungkin dengan uh, pembelajaran atau asesmen dengan cara yang lain, ya, portofolio ataupun yang lain. Memang sesuai dengan karakter pembelajaran dilakukan, dengan sesuai dengan proses itu. Karena sebenarnya dia itu include di dalam pembelajaran itu. Ya, sebagai contoh saja. Seorang guru memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merancang pada saat merencanakan asesmen dan namanya memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pelajaran. Jadi sudah tahu anak itu harus ngapain. Inilah harapan bahwa makanya ketika kita ngajar dimanapun, saya katakan dimanapun, kita wajib menjelaskan tujuan pembelajaran. Wah, banyak sekali orang yang gagal karena melakukan tes terkait pembelajaran, ternyata tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu jelas akan gagal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, asesmen itu dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Jadi penilaian itu memang harus dilakukan seperti itu, proporsional, adil, valid. Ya. Kalau kita tidak bisa adil, ya adil itu bukan berarti apa sama ya, karena adil itu sesuai dengan kebutuhan si siswa, ya kan? Gitu. Kemudian proporsional, kita harus bisa melihat proporsinya, jangan kita memberikan asesmen atau penilaian terus-menerus yang memberatkan siswa itu nggak akan berhasil seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Seorang guru menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Jadi memang kita mendorong prosesnya. Guru menentukan kriteria sukses dan menyampaikan pada peserta didik. Orang sukses nanti dalam hal ini kamu bisa sukses pembelajaran ini manakala memenuhi kriteria ini. Salah satunya itu. Kemudian yang keempat adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai. Ini menjadi penting. Sebagai gambaran, guru menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tuanya. Sekarang penting hal itu. Evaluasi menjadi sesuatu yang penting. Maka guru BK di sini sangat memiliki peran penting yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, kemudian guru, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik. Misalnya ya, guru menyediakan waktu bagi apa eh, untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Kemudian juga si guru menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang belum baik. Maka dalam membuat modul ajar, kalau zaman dulu membuat RPP, harusnya mengacu dari sini. Jadi kalau memang ada apa ya istilahnya kalau kita ngajar berhasilnya di mana?
berarti bisa dipertahankan. Yang tidak berhasilnya di mana? Itu harus kita revisi. Mungkin dengan mengubah strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, sehingga apa yang akan kita sampaikan itu bisa tercapai, bisa tersampaikan. Sehingga capaian pembelajaran yang kita inginkan itu bisa dikuasai oleh siswa. Itu pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.